kabar Anda hari ini? Tetap ceria. Saya Kak Ros, menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini kita ditemani juga oleh Daniel di pojok sana dan mau seru-seruan sama Deswita Maharani, Ibu Mermaid. Ya, kita mau tanya, banyak lah kita mau tanya ya, sama spill-spill apa kayak gitu. Deg-degan ya. Sabar. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang ramai terjadi, sedang terjadi, yang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita bicara tentang apa yang terjadi dan akan terjadi hari ini dulu ya. Kayak mau meramal ya akan terjadi. Hari ini Rebo itu menurut rencana adalah akan muncul putusan sidang perceraian Pak RK dan Bu Atalia, tapi secara e-court ya. Terus kemudian hari ini juga Ijong tuh bebas ya. Harusnya sih kalau secara vonis tuh harusnya bulan Maret, tapi karena mendapatkan apa sih? Dia cuti katanya, dapat cuti bersyarat gitu. Akhirnya bisa keluar nih. Ini wajahnya Ijong sekarang. Kurus banget. Iya ya. Atau waktu itu ya kurus banget. Gitu ya. Terus apalagi yang terjadi hari ini? Oh, yang terjadi hari ini tanggal 7 harusnya Dr. Richard Lee itu datang memenuhi panggilan untuk diperiksa. Kali ini dengan statusnya sebagai tersangka. Kasus apa dia jadi tersangka Dr. Richard? Yaitu kasus pelanggaran apa sih Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilaporkan oleh Dr. Doktif ya. Ancaman hukumannya sampai maksimal 12 tahun penjara. Kalau ancaman hukum 12 tahun penjara ada kemungkinan dia ditahan nggak sih? Nggak tahu ya, bukan ahli hukum. Harusnya ini penetapan tersangkanya dari bulan Desember kemarin ya, terus harus dipanggilnya juga dari tanggal 23, tapi Dr. Richard minta izin diundur gitu ya, karena pada tanggal itu mungkin kan udah masuk liburan akhir tahun dan lain sebagainya. Kalau kita lihat postingan Dr. Richard semalam apa nih ya, postingannya gini, di Paris. Dia bilang, saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sejak awal saya bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Saya percaya kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi, cukup dengan proses yang benar. Ya, ini menarik ya, karena ini kan kayak saling lapor ya antara Dr. Richard dan Doktif. Sementara Doktif sendiri di bulan Desember kemarin juga ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya Dr. Richard atas kasus pasal pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya katanya sampai 2 tahun. Tapi karena 2 tahun ya dia sebelum sidang tetap bisa beraktivitas seperti biasa, hanya wajib lapor aja. Ini kalau kita lihat postingannya Doktif seperti apa gitu ya. Dia mengomentari satu podcast di mana Dr. Richard sempat diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Terus Deddy sempat bilang ya, waktu itu Deddy sempat bilang apa sih? Deddy bilang katanya, wah kayaknya Dr. Richard ini apa kebal hukum. Terus Doktif mencuplik itu dan bilang begini, setahun berlalu dan akhirnya Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai TSK PMJ. Apa tuh PMJ? Nggak ada yang kebal hukum di Indonesia. Sudah saatnya DRL mempertanggungjawabkan apa yang dia tabur selama ini. Doktif tidak ingin berdebat dengan Bang Deddy, tapi waktu yang akan membuktikan siapa Doktif sebenarnya. Dokter boleh berdagang kok ya. Seorang dokter boleh berdagang, asal berdagang dengan cara yang halal dan jujur, bukan dengan menirview dan menghalalkan segala cara. Gitu. Ini kasusnya apa sih? Ya karena dianggap produk yang dijual itu overclaim gitu ya. Dan mungkin ada bahan yang diklaim ada, ternyata apa, kayak gitulah kalau nggak salah. Ya komentar netizen coba kita baca berikut ini. Podcast off dulu ya katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi. Jadi dua-duanya tersangka, bisa dimasukkan dalam satu sel kalau gitu. Tapi kan beda. Laki-laki perempuan ya. Berikutnya. Dokter tapi podcast isinya orang-orang bermasalah. Dia sendiri juga bermasalah. Yang berikut ada lagi. Persaingan bisnis tapi caranya kotor. Yang lanjut berikutnya apa? Doktif aja tersangka sudah setahun nggak diapa-apain katanya gitu. Doktif tersangkanya maksud setahun tuh dari Desember ke Januari. Tersangkanya baru Desember ya? Berikutnya ada lagi. Ada lagi. Habis ya. Ini adalah babak baru pertikaian tentang perskincarean. Gitu ya. Kalau Ibu Deswita pakai skincare apa? Profilnya berikutnya.
Oh, iya. Gemuk banget gue itu. Sampai Waduh, bulet udah banget langsing tuh. loh, udah langsing loh sekarang ya kan. Itu sampai bulet banget tuh, kamera juga bingung kayaknya itu nempatinnya ya tadi tuh. Kalau ini sekarang gimana ya? Ini lumayan nih itu, lumayan ya. Agak terus jangan terlalu Tahu dekat. udah ulang jangan tahun terlalu yang close up. 45 loh. Berat Iya, badan juga 45 kan? Iya, mudah-mudahan ya. Kayaknya lebih ke kurus kerontang ya kalau 45. Tahun lalu ulang tahun Ibu Deswita di Amerika. Ih, gaya banget. Iya kan, ngabisin semua kartu kredit, dihabisin ya buat belanja ya. Tahun ini kayaknya cicilan belum lunas ya, Bu? Belum ya, Bu. Ya, utang dari tahun lalu belum kebayar ya. Serius? Ya, enggak ya. Tapi ada ucapan tetap loh dari suami tercinta, bunyinya adalah istriku sayang, asai katanya gitu. Alhamdulillah 45 tahun nih, semoga masih dikasih umur 45 tahun lagi ke depan sama Allah untuk nemenin aku terus. Kebayang nggak 45 tahun ke depan bentukan aku kayak apa pas pakai motor? Kerupuk padang siram kuah gulai katanya gitu. Banyak-banyak gimana gitu ya. Iya. Gimana Bu, apa yang istimewa di ulang tahun? Ini kan 45. Nggak ada sih. Emang kebetulan yang 45 kemarin itu sama sekali nggak kepengen rame-ramean. Nggak kepengen. Karena mungkin udah sering banget ya ulang tahunnya. Udah sering kali ulang tahun ya. Udah 45 kali ulang tahun. Ya udah rutinitasnya tetap, karena tahun kemarin itu kan nggak ketemu sama anak-anak, nggak ketemu sama keluarga. Ulang tahunnya benar-benar cuma berdua Kang sama teman-teman kan di sana. Nah, yang tahun ini tuh jadi kayak ngerapel gitu, mereka pada datang ke rumah kayak biasa. Oh, tapi ada kado istimewa juga ada dari Akang? kado, anak-anak kasih kado. Nggak dari Akang? Akang kasih kado juga, tapi kayaknya mungkin kalau udah kebanyakan ya. Kalau dulu tuh masih suka ditanya ulang tahunnya mau apa, hadiahnya gitu. Sekarang udah nggak pernah ditanya Bu kali kayaknya. Yaelah, udahlah. Dia kan ngomongin kalau berharap dikasih usia 45 tahun lagi. Kamu berarti dikasih kado itu jam tangan. Aku tuh kan emang suka banget jam tangan sport kan. Lebih suka jam tangan. Nggak dipakai hari ini, nggak dipakai. Terus udah gitu, aku nggak nyangka kalau dia akan cariin jam tangan itu karena nggak ada di sini Indonesia. gitu. Oh, effort sekali ya dia ya. Sekali loh. Ibu masih ke usia 45 nih ya. Apa yang dirasain gitu? Gejolak-gejolak hormon ya. Yang fluktuatif itu kan. Udah mulai ada kekhawatiran. Aduh, udah umur segini nih. Iya, enggak sih kalau kekhawatiran karena udah 45, enggak, justru aku tuh seneng kayak ternyata aku alhamdulillah ya bisa mencapai usia 45 gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Tapi sekarang emang lebih kayak kalau aku concernnya ke kesehatan kali ya, Karos. Udah mulai udah setahun terakhir ini tuh emang olahraganya nggak berhenti lah gitu. Kirain udah mulai ngerasa apa gitu? Enggak, justru karena kayaknya tuh midlife crisis itu kan sebenarnya diawali dari umur 40. Cuman kayaknya aku baru realize banget tuh di usia 43 mau ke 44. Jadi pas kemarin 43 ke 44 sama mau masuk 45 ini tuh emang ngegenjot banget olahraga. Ngerasa apa? Gampang capek, terus udah gitu lutut udah mulai nggak bisa diajak kompromi kalau naik tangga yang terlalu jauh, kayak gitu-gitu. Agak jadi kayak gitu ya. Secara fisik aja. Iya, secara fisik. perasaan? Secara perasaan enggak kita sih, cek, belum kita cek ya. Apakah kamu jangan. Apakah kamu sudah mulai merasakan hal-hal berikut ini? Iya. Merasa khawatir dengan perubahan penampilan? Enggak, percaya atau enggak, aku tuh justru lagi ngerasa aku lagi dapetin kondisi badan aku yang lagi fit sekarang gitu. Jadi kamu mensyukuri banget di kondisi sekarang. Terus sekarang lagi kayak ngebentuk badan kayak gitu-gitu, fitnessnya lebih kayak gitu-gitu. Iya. Udah nggak gitu-gitu lagi. Udah mulai memasuki fase impulsif nggak? Impulsif tuh gimana maksudnya? Ya kayak mau beli apa? sesuatu, beli aja lah gitu. Tiba-tiba pengen ini gitu. Nggak pakai rencana langsung. Kayaknya itu emang dari sebelum 45 juga udah begitu. Kayaknya nggak ada yang berubah ya. Ini bukan midlife crisis ya? Kayaknya ini bawaan ya. Emang bawaan ya, ini soalnya makanya. gitu. Kayaknya kita lebih memilih untuk beli aja lah daripada nanti nyesel ya kan. Udah mulai ada fase-fase di mana lebih khawatir, lebih takut. Yang dulunya mungkin lebih berani. Sekarang udah mulai Iya sih kalau itu iya. Kayak gini, sekarang lucunya adalah dulu tuh aku kayak berani banget nonton film horor apa segala macam. Sekarang lebih takut. Sebenarnya bukan takut sama film horornya, tapi malas sama greget deg-degannya kayak gitu-gitunya. Kortisol mulai naik ya? Yes gitu. Jadi kayak boleh nggak kalau nonton film cari yang kita tuh seneng, jangan bikin kesel gitu, jangan bikin deg-degan gitu. Kan ibu suaminya udah lucu. Iya, kalau di rumah kan dia kayak gitu, wibawa banget kan. Bapak-bapak ganteng. Ya kalau di rumah gitu. Ganteng banget kalau di rumah. Nggak suka bercanda gitu. Kalau lagi berdua, lebih ke kalau lagi berdua. Kalau depan anak-anak sih nggak terlalu. Ya bercandanya sama anak-anak. Oke. Kenceng ya. Kenceng. Lebih udah mulai ini nggak
lebih sensitif, lebih mudah marah, kesel, pengen Iya, lebih banyak omelnya. Kalau itu sih kayaknya iya, sama kayaknya lebih gampang nangis. Kalau dulu tuh aku susah banget nangis kan. Kalau sekarang tuh dengar cerita orang tuh langsung gitu. Lihat orang kenapa langsung gitu. Ya, terakhir nangis kapan? Tadi. Karena tadi lagi syuting, terus dengar cerita yang berkaitan tentang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ayah karena orang tuanya harus berpisah, terus anaknya tuh sampai nggak mau, ngerasa bahwa nggak perlu ayah kok, ada ibu juga udah cukup gitu. Aku kayak sedih banget gitu dengernya. Jadi hal-hal simpel kayak gitu tuh aku bisa gitu. Cerita anak-anak mermaid apa yang bikin kamu nangis? Anak-anak mermaid sekarang lagi sekarang lagi nggak ada yang bikin menangis sedih. Menangisnya justru happy karena alhamdulillah mereka sekarang lagi ada di fase yang bagus banget gitu. Secara karir, terus cara pembawaan dirinya mereka, terus anak-anak yang sekarang udah pada punya pasangan, kayaknya lagi memetik hasil dari apa yang mereka harapkan dulu lah gitu. Ini aja mau nangis juga. Sedih banget kalau itu ingetnya bener-bener kayak, nah yang kayak gitu sekarang jadi udah gede tuh, jadi udah makin umur tuh kayak ya Allah sekarang hal kecil aja pengen gitu. Perasaan tadi habis aneh deh, gue ini mulai aneh deh gitu. Aku tuh ngerasanya gitu. Aku ngerasanya gitu tuh saya. Cepet ya perubahan emosinya ya. Udah mulai tiba-tiba ingin mengubah sesuatu dalam hidup gitu. Apalah mengubah apa? Tempat tidur dipindahin ke sini. Itu sih kayaknya masih, kalau itu kayaknya dari dulu ya. Kayak pengen, rumah sekarang harus kayak gini nih, harusnya ini gitu, yang udah mulai gitu. Udah mulai masuk ke fase ini nggak? Tiba-tiba ngerasa kayak ngefans sama orang tuh, pengen ngefans banget gitu kayak. Iya, kayak suka sama sosok kayak yang lebay banget kan, lihat sesuatu kayak merasa jatuh cinta lagi sama orang yang dia nggak tahu itu kamu siapa gitu. Iya sih, lebih ke kayak gitu, cuman terus lebih ke kayak gini loh, kalau ngelihat ada sosok yang kayak charming gitu, kayak lucu banget loh itu, yang kayak gitu-gitu ya. Enggak sih, tapi itu mah buat di figur-figur luar gitu. Apa? Cuman aku lebih sekarang aktor apa? Lebih ke kayak justru lebih sering ngelihat Akang tuh kayak yang ternyata dia sekarang lebih tambah bijaksana ya, kayak gitu. Karena kan mungkin makin usia Akang juga kalau mengatasi segala sesuatu tuh kayaknya sekarang lebih ngeliat tone Akang. down, lebih tone down gitu. Akang. Iya. Gitu. Jadi aku kayak, jadi kamu sekarang lebih tertariknya main dewasa. Iya. Yang berumur ya, bapak-bapak berumur ya. Ya, ini ngomong-ngomong soal bapak-bapak berumur nih, kita omongin ya Akang ya. Ya kayak lagi, aku udah bilang aku mulai, kamu nonton lah streaming kayak apa, kayak di mana kayak gitu. Ini Akang ya, 5 hari yang lalu juga postingannya tuh selalu gitu nada-nadanya ya. Sejak kemarin ya. sakit tuh kayak melo banget. Iya. Kayak suami istri sekarang lagi masukin fase. Ada ya. Kayaknya tuh sebenarnya lebih melo dari aku sih terlihatnya. Maksudnya kalau dia tuh berani untuk ditunjukkan, kalau aku mungkin agak kayak malu justru kamu lebih. Iya. Aku lebih Nih, gitu. 11 tahun nih pas ulang tahunnya Abah ya. 11 tahun, Bay. Nanti kalau ayah udah nggak ada duluan gitu kan ngomongnya. Rukun-rukun sama saudara-saudaramu ya, jangan kayak ibu umur segini masih suka berantem rebutan daster. Ada bercandanya sih terakhir, tapi kan awalnya kayak gimana gitu. Main terus sama ayah sampai istirahat selamanya nanti. Kita kan postingan kayak gitu. Iya, emang tuh aku tuh kadang suka gitu loh. Apa sih jangan suka posting-posting gitu. Kan aku yang sedih ya dengernya. Jadi mungkin dia juga sedang mengalami fasenya dia sendiri ya. Karena kan dia sekarang usianya sudah memasuki 51 mau ke 52. Itu baru, Pak. 51 itu baru ya, bukan sudah. Betul. Sudah tuh 85. Nah, tuh sudah. Betul. Jadi aku tuh kadang suka enggak gitu. Jadi udah mulai banyak yang dirasa, kayaknya harus gini deh, kayaknya aku gitu-gitu. Padahal sih sebenarnya enggak sih. Mungkin kekhawatiran aja dari dia. Mungkin Bapak perlu latihan pilates, Pak. Karena mungkin kalau aku ngelihatnya rasa sayang dan cintanya dia yang terlalu besar sama keluarga. Iya Jadi sih. kayaknya banyak banget yang dibikin worry, termasuk ke sahabat-sahabat dan teman-temannya. Bisa suatu waktu dia misalnya bangun gitu, dari tidur habis pagi bangun terus kayak, sini kenapa ya, kok nggak enak banget ya perasaannya gitu. Dan ternyata benar sahabatnya, iya nih lagi sakit atau apa gitu. Dia kan sebenarnya jauh lebih sensitif dari aku. Sensitif dalam hal apa sih, kayak insting kayak gitu-gitunya tuh, aku makanya kalau apa-apa tuh sering nanyanya sama dia, ya ini bagus nggak, ya ini boleh nggak, ya ini baik nggak gitu. Karena dia tuh lebih tajam gitu instingnya dibanding aku. Jadi ketika dia sering ngomong begini, gimana gitu dong ya? Kalau menurut aku sih nerimanya kayak, ini mah melonya dia aja, lagi fasenya dia aja kan. Aku bilang sih bahwa kalau dengan pola hidupnya dia yang kayak sekarang sih harusnya dia insya Allah akan lebih sehat. Amin. Tapi ada perubahan nggak sih dengan dia kemarin sering sakit? Apakah jadi lebih manja? Kalau manja sih iya, karena memang juga
ya itu kali ya tadi usianya sudah 50. Jadi kadang tuh karena kan dia sebenarnya waktunya lebih banyak di luar. Jadi kalau pulang ke rumah itu kayak emang pengen dimanjain karena mungkin di luar dia bukan sosok dia yang di rumah kan. Gitu. Di rumah benar-benar dia menjadi dirinya. Iya gitu. Jadi lebih serius itu? Iya, jadi lebih serius gitu. Oh iya? Iya, emang aslinya tuh gitu sebenarnya. Bercanda cuma sama kamu doang? Iya, bercandanya terus mungkin kalau udah di luar rumah tuh dia ketemu teman-teman akan jadi dia yang ini. Tapi kalau udah nyampe rumah sih dia pendiam aja. Mungkin udah capek ya. Di rumah tuh kayak pengen bener-bener tenang gitu. Introvert ya kalau Iya. gitu? Komentar netizen coba kita baca. Yuk, captionnya gitu kan. Padahal banyak orang yang gitu. Aduh, captionnya apa lagi coba gitu komentarnya. Hey, captionnya nyebelin. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Deswita ya. Kita mau ngobrol lagi sama nih manajernya Farel Prayoga, ada Mas Rais gitu yang kemarin sempet itu berbalas statement karena sebelumnya bapaknya Farel itu sempat memberikan statementnya melalui YouTube channel gitu setelah dia keluar dari ya masa tahanan karena kasus judi online kan di bulan Oktober tiba-tiba di bulan Desember itu memberikan pernyataan dia membantah bahwa uang Farel itu 10 miliar itu dipakai buat keluarganya semua bahkan dia minta ya udah di print aja jelas itu pengeluarannya mana dan bahkan menuding nih hati-hati dengan Mas Rais ibaratnya jangan-jangan dia seperti serigala berbulu domba. Kita lihat dulu profil Mas Rais berikut ini. Mas Rais, sebelum kita tanya ke Mas Rais, kita ambil cuplikan dulu pernyataan dari bapaknya Farel. Berikut ini kita lihat. Nah, tanya dulu nih ya soal ini uang tuh sebenarnya kalau honor Farel itu kemana sih sebenarnya transfernya? Ya, jadi gini, ini kita kembali lagi ke podcast Denny Sumargo waktu itu ya. Jadi Farel itu pada saat itu Denny Sumargo menanyakan kira-kira yang dihabiskan berapa ya? Terus jawaban aku dari jauh itu beberapa ratus meter dari itu dari luar frame mengatakan kalau jumlah pendapatan kira-kira ya kurang lebih 10 miliar ada kali ya. Kira-kira ya. Kira-kira. Nah, itu pendapatan dari awal. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Farel ini kan sudah 3 kali manajemen ya. Aku manajemen ketiga. Di awal-awal viral itu kan angka Farel itu cukup fantastis ya. Sekali manggung. 75 juta sampai 100 juta. Dan seminggu bisa berapa kali manggung? Bisa full banget dia waktu awal-awal. 7 hari full tuh? Bisa ada juga iklan segala macam itu udah miliaran lah. Nah di situ sebenarnya Pak Joko ini kan semenjak di penjara itu kita sering komunikasi kan beliau dari dalam penjara itu kan ada penyediaan wartel ya yang untuk bisa komunikasi dia sering telepon Farel, video call Farel minta uang masih tetap transfer terus transfer. Jadi Farel masih tetap transfer ya? Masih tetap transfer sampai huru hara ini terjadi masih tetap transfer melalui saya. Farel kan nggak punya banking. Jadi Farel ini sekarang semenjak ayahnya di penjara, Farel saya ajarkan membuat catatan. Misalnya ada pendapatan uang berapa sekian dicatat, pengeluaran sekian dicatat. Jadi dia udah besar, mereka tanpa menyadari bahwa anak mereka itu sudah besar, sudah pinter, sudah tahu apa kelakuan mereka selama ini gitu loh. Oke, jadi ini Mas Rais adalah manajemen yang ketiga yang gitu ketiga, ya? Yang harus berjuang kembali harus ya kalau awal-awal kita sambil tidur aja job datang. Tapi kalau saya itu kan harus memikirkan ini karya apa nih, belum lagi perubahan suara, saya ngasih dia guru les vokal untuk bisa membuat dia harus tetap punya karya nih. Sekolah juga? Sekolah saya ngurus. Jadi dari Banyuwangi itu, wali Farel di sekolah itu saya. Saya yang ngurus sekolah, sampai saya pindahkan ke Jakarta pun saya walinya di sini. Mereka nggak pernah ngurus. Kenapa sampai Mas Rais yang menjadi walinya? Karena menurut ayah Farel, aku nggak bisa bro gitu-gitu bro, kamu aja yang ngurus. Padahal aku sering melibatkan, ayo datang kita ke sekolah Farel. Alah nggak usah, alasan ibunya kadang sakit lah. Ya sudahlah aku pikirkan, karena mereka tidak mengurus sekolah Farel, karena bagi aku, Farel ini harus tetap sekolah, karena kakak-kakaknya nggak ada yang sekolah. Karena kenapa viral ini kan nggak menjamin masa depan dia. Betul. Dengan adanya pendidikan, dia ada fondasi ke depannya bahwa suatu saat ketika dia nggak bernyanyi lagi, dia punya skill-skill baru yang bisa membuat dia bertahan hidup di masa depan nanti. Jadi sebelum-sebelumnya, honor-honor itu ke rekening siapa dan siapa yang bisa mengakses itu sebetulnya? Ya, sebelum Farel itu di awal-awal viral ke rekening Pak Joko Suyoto dari Bu Siti Mujayana, itu 2 rekening itu di awal-awal. Nah, selanjutnya Farel punya rekening sendiri, akhirnya saya sesuai kesepakatan ketika saya punya job, misalnya berapa jobnya, saya ambil hak Farel saya transfer ke rekening Farel, tembusannya Pak Joko Suyoto. Tapi Pak Joko Suyoto ini orangnya bergantian nomor udah 40-an kali. Karena dia nomor handphone. Jadi dia punya kegiatan yang mungkin biar nggak diakses ya, biar nggak dilacak apa perbuatan dia selain judi online gitu ya. Ya mungkin suatu saat akan terbongkar ya. Itu dia sendiri juga yang membongkar nanti. Nah, bayangin saya itu ganti nomor handphone di SMP sampai sekarang nggak pernah ganti. Nah, setiap slip yang saya kirimkan, ya otomatis kan akan hilang di dia. Karena dia gantinya, dia nggak peduli. Oke bro, oke, yang penting cair.
Dan sekarang Farel itu sudah ada buku, dia jumlahnya catatan uangnya sekarang posisinya saldonya berapa, dia ada catatannya sekarang sendiri. Dia mau melindungi uang dia sendiri karena nggak mau ngasih lagi ke keluarganya seperti dulu. Oke, jadi ini sejak berapa tahun tuh Farel udah punya rekening sendiri? Kalau rekening sendiri udah lama ya, udah lama setahun yang lalu. Yang hanya bisa diakses? Ya sebenarnya ini sebenarnya menarik juga ya, kebongkar lagi ya. Farel itu pernah juga ngadu ke saya, Om, aku malu loh Om, ATM-ku ditukar sama ibu gitu ya. Ya mungkin ketukar, saya bilang gitu ya, masih positif loh. Lo enggak loh, aku tanyain pas aku mau bayar, nggak bisa. Ternyata itu bukan ATM-ku kata dia. Pas dia pulang, dia tanyain ke ibunya. Terus dia bilang nggak ada, dia carilah di bawah kasur, akhirnya dia lihat itu ATM-nya gitu. Jadi banyak kekecewaan yang terjadi dia sama keluarganya sebenarnya. Jadi ini ATM yang modelnya nggak ada namanya gitu ya, cuma nomor aja? ATM itu sebenarnya kan dia kan anak-anak ya. Jadi kalau buka rekening itu harus ada ibunya. Gitu. Dia pernah ada fase seperti itu pernah. Sekarang ada, dia nggak mau lagi itu, dia nggak mau pakai ATM lagi, dia menyerahkan maksudnya uang dia tercatat berapa, misalnya sekian puluh juta, dia tercatat, dia tahu pemasukan berapa, dia sebelum dia menerima job. Saya udah kasih tahu tuh, Rel, ini kita ada job ini TV sekian bayarannya. Dia udah tahu dong. Jadi transparansi sekarang seru lebih transparansi. Ya. Oke, kita mau tanya ada banyak hal lagi tuh, termasuk tadi soal dianggap Mas Rais ini terlalu mencampuri urusan rumah tangga gitu. Mas Rais sempat ngomong tuh, bukan Mas Rais yang mau tapi sering ditarik-tarik. Masalah apa sih sebetulnya? Ya. Itu satu. Dan yang kedua, ini kita juga bingung. Kenapa tiba-tiba bapaknya Farel itu membuat pernyataan seperti itu? Padahal kan ini kasus sebenarnya udah lama tuh podcast Denny Sumargo dari bulan Juni. Pak Joko sudah keluar itu dari bulan Oktober. Ada apa kejadian sebelumnya sampai akhirnya? Ini kira-kira mungkin Mas Rais tahu ada komunikasi apa sehingga muncul podcast itu? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Unti. Bersama Mas Rais, ini manajernya dari Farel Prayoga yang kemarin bapaknya Farel itu menuding banyak hal ke Mas Rais ya. Nah yang aku tanya yang pertama, itu sebelum bapaknya Farel itu bikin video kayak gitu, ada kejadian apa sih sebelumnya kok tiba-tiba ada apa? Kejadian ini kan terkait podcast Farel pada saat di Denny Sumargo. Tapi kan karena mereka udah kebongkar semua, jadi bingung mencari bagaimana cara membersihkan kembali nama. Tapi ternyata emang nggak bisa, karena memang nama mereka sendiri yang mengotorinya. Kan gitu. bapaknya udah keluar dari Oktober nih. Oktober sampai Desember tuh ada kejadian apa sih? Nggak ada. Jadi dia udah ke Jakarta. Kapan ke Jakarta? Sebulan yang lalu atau sebulan yang lalu ke Jakarta. Jakarta kayak ngobrol sama Farel, bujuk Farel mungkin balik ke sana. Farel itu tetap ada pendiriannya, nggak mau, dia mau tetap di sini melanjutkan karirnya, pendidikannya, semuanya. Katanya ambil hikmahnya aja. Tapi untuk transferan masih tetap dilakukan. Oke. Jadi terkait pertanyaan tadi ya, Pak, kenapa ikut campur gitu ya? Karena setiap mereka punya masalah, mereka itu hampir setiap hari punya masalah. Tiap hari punya masalah. Ibunya tuh selalu curhat ke saya. Saya menampung itu biar nggak keganggu mental Farel. Saya menampung curhatan ibunya, curhatan ayahnya, entah itu perselingkuhan. Pernah juga ibunya menggerebek ayahnya di hotel gitu. Ini loh, Joko Suyoto yang menghabiskan uang anaknya gitu. Dia videoin, dia yang upload ke Facebook. Dia juga pernah melaporkan ke polisi, pernah ditangkap segala macam. Maksudnya kadang-kadang mereka sendiri loh yang menceritakan ke saya. Padahal saya nggak tahu. Contoh Farel juga pernah menitipkan uang 10.500.000 sama ayahnya. Nah, uang itu untuk bayar cicilan, dititipkan sama ayahnya secara cash. Kita balik ke Jakarta. Tiba di Jakarta ibunya menyampaikan, Mas Rais ini uangnya udah digunakan. Untuk apa? Untuk judol ya? Bukan. Apa? Adalah. Ya, adalah. Oke, hal-hal itu kan saya nggak. Itu kan urusan keluarga sebenarnya, tapi sampai ke saya. Nah, otomatis kalau saya nggak mau loh ribet di permasalahan keluarga kalian yang nggak selesai. Pernah juga Mas Rais cariin pengacara, kita mau cerai. Terus kata Farel, kalau memang nggak cocok cerai ya nggak apa-apa, nggak usah ribut-ribut. Yang penting kita cariin pengacara. Udah ngobrol sama pengacara, besoknya nggak datang. Dua-duanya nggak datang. Jadi setiap hari ada aja. Setiap hari nih? Ada aja permasalahannya mereka. Sampai terakhir kapan tuh ditelepon dicurhatin masalah mereka? Setelah huru-hara ini udah nggak curhatin lagi dong. Tapi sebelum-sebelumnya sering ya? Sebelum-sebelumnya sering. Dan saya masih bisa membuktikan semua ada buktinya. Semua voice note, chatting, semuanya lengkap. Termasuk itu uploadan yang di Facebook yang
dari ibunya, ibu tirinya itu? Iya, semua ada semua ada. Terus ada lagi tudingan bahwa dianggap Mas Rais ini mengeksploitasi Farel untuk mengorbitkan anaknya Mas Rais sendiri. Kata-kata mengeksploitasi loh. Iya, iya, bukan eksploitasi. Jadi gini, mendompleng popularitas. Jadi gini, anak aku itu sebelum kenal Farel udah biasa salawat, dan aku udah punya channel YouTube yang menerbitkan anakku bersalawat. Nah, pada saat Farel ini aku duetkan sama anakku salawat, ternyata peminatnya luar biasa, view-nya trending. Terus aku remake lagu Satu Mimpi itu ditonton hampir 100 juta penonton. Nah, beruntungnya siapa? Farel. Anakku ketika diajak off air nggak dikasih sama ibunya karena kami tidak mengeksploitasi anak untuk mencari uang untuk kami, tidak seperti ayahnya Farel. Nah, karena istriku dokter masih mampu, katanya aku masih mampu membiayai anak aku untuk sekolah, jangan diajak job off air keluar kota segala macam. Oke. Jadi yang beruntung siapa? Farel. Dari Farel yang beruntung siapa? Mereka transferannya. Oke. Gitu loh. Nah, Mas Rais sendiri ini kayak begitu emosional sekali menjawab semua ini gitu. Apa yang membuat jadi emosi sekali? Mungkin karena udah pendamnya itu 4 tahun, ya cukup lama, mungkin hampir 4 tahun saya tahu semua, sehingga ketika ini dimulai, saya ingin membongkar semua biar Farel ini selamat. Kondisi Farel sekarang gimana? Terganggu, depresi. Dia nggak sekolah 2 hari ini karena mungkin dia merasa udah nggak bisa tidur. Jam 4 subuh belum tidur karena dia kayak kepikiran ya. Karena di satu sisi ayahnya nggak pernah dikirain sudah jerah setelah di penjara, tapi sampai saat ini belum. Oke, Ya tolong, aku minta banget sama terkait yang bisa membantu Farel ini untuk selamatkan Farel. Coba koreksi lagi, pahami lagi, dalami lagi sebenarnya selain judul apa yang dilakukan oleh mereka. Itu sangat penting itu untuk aku nggak menyelamatkan. berani nanya lebih jauh ya, biar didalami aja. Ya. Mas Rais, Kadang sudah kita laporkan ke Komnas Anak, jadi biar ini. biar ditindaklanjuti lagi. Iya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Mas Rais ya. Kita ada, terima kasih buat Mas Rais buat hadir hari ini. Ini kayaknya masih banyak nih yang mau disampaikan oleh Mas Rais. Tapi mudah-mudahan ini cukup memperjelas, ini klarifikasi dari Ya. pihak Mas Rais menjawab semua tudingan-tudingan yang Baik. diarahkan ke Mas Rais ya. Berikut masih ada Mas Bule dan Cici Jennifer. Kita lihat dulu profil mereka berikutnya. Kita sudah bersama dengan Cici Jennifer dan Mas Bule. Ini pasangan yang kemarin kamu baru melamar ya? Betul, betul. Dan ketemunya adalah di dating apps ya, aplikasi kencan online. Satu di London, satu di Jakarta. Ini kita lihat dulu momen melamarnya seperti apa berikut ini. Ini sebenarnya lamarannya kejutan atau kamu udah tahu sebelumnya? Sebenarnya sih dirasa-rasa kayaknya udah tahu ya. Kamu udah ada feeling? Udah ya? ada feeling, cuman nggak tahu kapan akan dipropose-nya. Katanya kamu udah pesen kalau propose harus pastiin kamu udah manicure dulu. Iya benar, jadi aku udah pesen sama Mas Bule, aku proposalnya nanti tuh mau yang intimate, terus aku kukunya tuh harus bagus, terus nanti kalau lamaran udah harus ada fotografer, videografernya gitu. Jadi banyak. Jadi kamu mau melamar harus pastiin dia manicure. Iya. Jadi aku coba urusan jadi jangan kayak mungkin ada kayak rasanya mungkin mau dilamar tapi mungkin enggak. Jadi aku coba bikin kayak alibay ya kemarin. Bikin alasan gitu. Mungkin alasannya apa waktu itu? Jadi anak-anak tuh kita ada tim. Tim kita tuh di akhir tahun kalau udah tercapai targetnya, kita ajak ke luar kota. Nah, Mas Bule bilang dia ya udah ajak ke Bali deh. Terus nanti di sana ada photoshoot pakai baju warna putih. Iya, dress code-nya warna putih ya, menurut aku ya udah agak kelihatan ya sih. Udah GR kamu ya? Udah GR. Terus katanya photoshootnya di pantai, tapi ternyata tiba-tiba aku dibawa ke Jumeirah, Bali. Itu apa tempat itu pertama kayak- kalian ketemu? Itu lebih ke tempat wedding venue Dream ya? impian aku sih. Kalau namanya di situ weddingnya. Iya. Jadi ya, apakah nanti menikahnya di situ juga? Doain ya. Mungkin ya, mungkin kita lihat dulu ya. Mungkin. Nah, kita mau tanya ini kan, kalau kan kalian ketemu di dating apps ya, untuk keputusan untuk dating itu satu hal, tapi keputusan untuk menikah itu kan ada hal lain. Apa yang membuat yakin gitu? Karena orang Indonesia lihatnya kebanyakan kalau lihat bule ya, Mas Bule itu kayak bule ini orang yang apa sih, punya value pernikahan atau enggak sih? Main-main jangan-jangan. Main-main aja gitu kali ya. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumput Musik. Kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Kita ke pertanyaannya ke Mas Bule ya. Apa yang membuat kamu yakin menikah loh? Menikah. Sebenarnya momennya kita udah ketemu, udah chat online, aku udah tahu ini pasangan beda, dan aku udah tahu ini worth chasing, worth
kita coba. Dari awal kamu Dari datang? awal itu kenapa aku pindah. Kalau aku gak yakin, aku gak pindah kan. Oke. Jadi pas aku pindah ke sini dan kita ketemu dan kok bisa ya ini kayak lebih bagus aslinya juga. Oke. Jadi dari momen pertama aku udah tahu intention aku serius. Udah tahu bilang ke orang tua kamu juga kan, aku serius di sini. Orang tuanya dia sempat nggak percaya kan? Berapa lama kamu mendekati orang tuanya? Mungkin setahunnya. Setahun? Beneran convince mereka, oh Mas Pule mau Oke. stay ya, dia gak kayak 6 bulan di sini terus hilang lagi. Oke. Terus kalian nanti akan ada perjanjian pranikah kah? Mungkin ya, sebenarnya kita belum ada pembahasan sih karena lagi enjoy the fiance era. Tapi sebelum kita memutuskan untuk bertunangan ini memang kita udah ada pembahasan sih terkait kira-kira mau dibawa kemana sih nanti setelah menikah, tabungan apa yang harus kita punya, aset apa yang harus kita capai dulu dan lain-lain sih. Masalah pendidikan anak Setuju itu banget sudah itu. dibahas. Masih belum ketemu sih titik tengahnya karena aku tuh pengennya anaknya tinggalnya di UK gitu. Mungkin libur sama orang tua aku ya. Liburan doang ya. Liburan. Mas Kalau Bule, kita udah capek nanti ya, dia udah ikut Mas aja. Bule mau tinggal di sini? Iya, aku mau tinggal di sini. 3 hal yang lebih enak tinggal di Indonesia dibandingin di UK. Makanan, teman aku sekarang, dan juga apa ya? Lebih murah di sini ya. Lebih murah juga sih. Lebih murah. Makan lebih murah, biaya Aha. hidup lebih murah gitu Iya, ya. iya, betul. Ada support system yang lebih ini Aku juga. rasanya sekarang aku emang kayak cocok di sini soalnya ya aku belajar bahasa Indonesia dari semua teman aku juga, jadi aku rasanya benar-benar kayak kalau di sini aku bahagia. Aku kangen tahu kalau ke Inggris aku kangen Indonesia. Wow. Aku gak berani ngomong itu ke orang tua aku, tapi kemarin Untung mamanya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dia. ya untungnya, Ya, untungnya, untungnya. jangan translate ya. Jangan translate ya. Tapi ya akhirnya mereka setuju kamu tinggal di sini. Iya, dari awal aku bilang ke mereka, pas aku mau naik, pas waktu pertama ke Indonesia, aku bilang, Ma, Dad, aku harus ke Indonesia, dan kamu bisa bilang apa aja ke aku, tapi aku harus pergi. Kenapa? Soalnya kalau aku gak pergi dan coba lihat hidup ini kayak gimana sama Jen, nanti aku regret. 5 tahun aku tanya, kok gimana sih kalau? What if ya. Iya. Oke. Nah ini ujian buat kalian nih pasangan ya. Ini ada satu yang rame kemarin adalah statementnya Ohim, itu suaminya Salsabila ya. Ketika dia nih mengatakan bahwa dia ketika ditanya kalau Salsabila nanti nggak kerja dan dia memilih untuk jadi ibu rumah tangga aja, Ohim mau nggak membiayain semua kebutuhannya Salsabila? Terus yang menarik adalah Ohim bilang nggak mau karena harus sama-sama produktif. Karena kalau Salsabila cuma kerjaan di rumah, pekerjaan rumah kan bisa dikerjain sama ART gitu kata dia ya. Dan dia juga nggak mau kayak kok semua aku yang harus provide, sementara istrinya nggak ngapa-ngapain. Emangnya aku slavery begitu ya? Kalau buat kalian gimana nih? Oke. Boleh nggak dia nanti nggak kerja? Disclaimer dulu, Mas Bule kan emang dari UK ya, tulen ya. Jadi emang mindsetnya tuh yang lebih open minded, lebih yang kayak kita tuh kebersamaan bareng-bareng gitu ya sayang ya. Tapi setelah di Indonesia melihat culture patriarki, di mana kayaknya kalau di Indonesia tuh lebih familiar, lelaki itu lebih provider ya, kayaknya ya. Iya, Nah, aku ini gimana? Aku sih personally, dari kalau ngomong sekarang ya, aku pengen kamu nggak harus kerja, aku bisa provide. Soalnya sebenarnya namanya kerja ada beda meaning juga kan. Kalau aku kerja di kantor atau apa aja, itu namanya kerja. Tapi kalau kamu mungkin urus anak, urus hidup di rumah, itu juga kerja. Cuman beda. Beda. Jadi menurut aku namanya kalau pasangan, kalau istri suami harus ada compromise dan namanya hidup bareng kan. Jadi yang penting semuanya happy. Yang Itu penting sih. semua happy. Yang penting kamu happy Agreement dengan sih ya. kondisi itu. Kalau kamu happy-nya sambil kerja, ya yang penting happy. Tapi kamu siap provide 100%. Kalau bisa. Waduh, cari bule ini di mana lagi? Coba ini aplikasinya mana ini namanya? Iya benar. Ada ininya nggak nih? Ada duplikatnya nggak ya? Gitu ya. Semua lagi pada nyari pasti ya. Ibu setuju nggak nih sama pernyataan Ohim? Dia belum tahu aja sih kalau suami menyenangkan istri, rezeki suami itu bisa 100 kali lipat. Dia nggak tahu. Aku jadi pengen tanya sama Ohim. Ya. Ohim kalau order makanan online masih pesen buat dirinya sendiri apa? Iya. Nggak tahu dia. Deswita terima kasih sudah hadir Mas Bule. Terima kasih Cici Jen. Mudah-mudahan langgeng pernikahannya, lancar acaranya semuanya ya. Terima kasih juga Terima kasih, sehat-sehat semua. Karo. Terima kasih buat Anda Semoga semua. lancar. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumping.